Selamat siang pemirsa Broadcasting News, kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik. Bersama saya Reski Utami Muslimin. Inilah selengkapnya. Berita terkini, jalan rusak masih menjadi masalah yang kerap terjadi di perkotaan. Di Kabupaten Sidrap, kondisi salah satu jalan persawahan arah ke Pasarapang rusak parah dan berlubang, sehingga dapat menghambat aktivitas masyarakat. Untuk mengetahui kondisi jalan di sana, kita telah terhubung dengan reporter berita pertama, Nur Azikin. Oke, Zikin, bagaimana kondisi jalan persawahan arah ke Pasarapang? Baik, terima kasih kepada saudari Rescue Kami Muslimin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di jalan persawahan arah ke Pasarapang di Kabupaten Sidrap. Seperti yang bisa kita lihat, kondisi jalan ini memang cukup parah, yang mengakibatkan sedikit menghambat aktivitas masyarakat yang melintas di jalan ini. Seperti inilah kondisi jalan persawahan arah ke Pasarapang dan Macege. Jalan ini sudah rusak parah dan berlubang sehingga mengganggu aktivitas kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melintas. Warga yang kerap melintas di jalan ini mengaku kerusakan jalan ini sudah berlangsung cukup lama, sekitar 5 tahun yang lalu. Warga sekitar juga mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu, jalan ini sempat diberi timbunan agar dapat meratakan jalanan yang berlubang. Salah satu penyebab kerusakan jalan ini adalah banyaknya truk besar yang melintas apalagi saat musim panen padi tiba. Warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan berharap pemerintah kembali memperhatikan jalan persawahan arah Pasarapang dan Macege ini. Dan seperti yang kita lihat tadi, arah Macege itu sepenuhnya terlapisi oleh cor beton, sedangkan arah ke Pasarapang ini masih dilapisi oleh berbatuan. Itulah yang bisa saya laporkan mengenai kerusakan jalan persawahan ke arah Pasarapang. Saya Nur Azikin, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nur Azikin atas informasinya. Semoga tahun ini segera mendapatkan perhatian dari pemerintah agar perbaikan jalan segera dilaksanakan di jalan persawahan arah ke Pasarapang. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Curah hujan tinggi yang mengakibatkan beberapa bencana, salah satu banjir yang menerjang SD Negeri 5 Lancirang, Kabupaten Sidrap, mengakibatkan beberapa kerusakan fasilitas sekolah. Untuk mengetahui kondisi sekolah SD Negeri 5 Lancirang, kita telah terhubung dengan reporter berita kedua, Dini Intansari. Baik, Dini, bagaimana kondisi sekolah SD Negeri 5 Lancirang setelah diterjang banjir kemarin? Terima kasih Reski Utami. Baik, sekarang saya sudah berada di sekolah SDN 05 Lancirang Kabupaten Sidrap yang menjadi salah satu terkena dampak banjir yang meluas. Banjir yang disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi telah menyebabkan kerusakan serius di sekolah tersebut. Akibat intensitas curah hujan yang tinggi di Kabupaten Sidrap mengakibatkan salah satu sekolah terkena dampak banjir yang menyebabkan kerusakan serius di sekolah ini, yang menyulitkan siswa dan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Menurut sumber di sekolah, air mulai memasuki area sekolah pada dini hari, meninggalkan sebagian besar ruang kelas dan fasilitas sekolah dalam keadaan tergenang air. Beberapa kelas bahkan terpaksa ditutup sementara karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran. Banyaknya infrastruktur yang mengalami kerusakan parah akibat banjir tersebut, salah satunya yaitu pagar yang roboh. Itulah yang sempat saya laporkan dari SDN 05 Lancirang Kabupaten Sidrap. Saya Dini Intansari, kembali ke studio. Baik, terima kasih Dini Intansari atas informasinya. Semoga lingkungan sekolah SD Negeri 5 Lancirang bisa dipulihkan seperti sedia kala dan siswa-siswi bisa kembali bersekolah dengan nyaman. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Reski Utami Muslimin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas.
Pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Selamat siang pemirsa, Broadcasting News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik bersama saya Rizky Utami Muslimin. Inilah selengkapnya. Curah hujan tinggi yang terjadi akhir-akhir ini banyak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rapang, salah satunya gagal panen yang harus dialami sebagian petani. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, dan kita telah terhubung dengan reporter berita pertama, Dini Intansari. Dini, bagaimana situasi dan kondisi yang ada di sana saat ini? Terima kasih Rizky Utami. Dalam beberapa bulan terakhir, para petani di wilayah Sidenreng Rapang menghadapi tantangan yang berat akibat curah hujan yang tidak terduga. Sebuah musibah menimpa ribuan hektar sawah di wilayah tersebut yang mengakibatkan gagal panen yang parah. Para petani yang telah bekerja keras dengan harapan menghasilkan panen yang melimpah harus menghadapi kenyataan pahit ketika curah hujan yang tinggi melanda. Sawah-sawah yang seharusnya subur dan siap untuk panen kini tenggelam dalam air yang meluap. Dampak dari gagal panen ini bukan hanya dirasakan oleh para petani secara finansial, tetapi juga berdampak luas pada perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat. Banyak petani yang bergantung pada hasil panen sawah mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, meskipun terkena musibah, semangat para petani untuk bangkit kembali tetap teguh. Mereka berharap dapat memulihkan sawah-sawah mereka dan kembali menanam padi secepat mungkin untuk mengatasi kerugian yang telah mereka alami. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Saya Dini Intansari, kembali ke studio. Baik, terima kasih Dini Intansari atas informasinya. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Sampah merupakan hal yang kerap disepelekan oleh masyarakat di sekitar. Tanpa mereka sadari, sampah bisa menimbulkan banjir saat hujan deras. Salah satunya banyaknya sampah berserakan di kabupaten lokasi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rapang. Di sana kami telah terhubung dengan reporter berita kedua, Nur Azikin. Zikin, bagaimana informasi Anda tentang sampah yang ada di sana? Baik, terima kasih kepada saudari Rizky Utami Muslimin. Pemirsa, saat ini saya berada di suatu titik, tepatnya di Kabupaten Sidenreng Rapang yang berada di Macege. Tepat di belakang saya, bisa kita lihat ada tumpukan sampah yang dibuang oleh oknum yang tidak memiliki kesadaran diri maupun rasa tanggung jawab. Tumpukan sampah terlihat banyak berserakan di beberapa titik di Kabupaten Sidenreng Rapang. Salah satunya di Bodi Jalan Poros Tato Rapang, Jalan Persawahan arah ke Pasar Rapang, Simpo, Jalan Poros Rapang Pinrang, dan Macege arah ke Pasar Rapang. Padahal titik-titik ini bukan tempat pembuangan sampah sementara. Kurangnya disiplin warga terhadap sampah rumah tangga membuat pemandangan terganggu. Selain itu, aroma busuk pun mencemari udara bagi warga yang melintas. Padahal sampah dapat menyebabkan banjir apabila dibiarkan begitu saja, apalagi saat ini juga telah memasuki musim hujan. Dan sampah-sampah ini dapat mengalir begitu saja hingga menghambat aliran air di selokan. Pemirsa, itulah yang bisa saya laporkan di Macege, Kabupaten Sidenreng Rapang mengenai sampah yang berserakan. Saya Nur Azikin, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nur Azikin atas informasinya. Semoga para oknum pembuang sampah sembarangan bisa secepatnya sadar akan pentingnya buang sampah pada tempatnya. Baik, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rizky Utami Muslimin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.